Di sebuah desa kecil yang damai dan indah, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Andini. Ia adalah seorang janda yang kehilangan suaminya sejak Ani, putri sematawayangnya, masih kecil. Sejak itu, Andini mencurahkan seluruh hidupnya untuk merawat Ani. Ia bekerja keras sebagai penenun kain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun hidup sederhana, Ibu Andini selalu bersyukur dan berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Namun, semakin Ani tumbuh dewasa, sifatnya berubah. Ia menjadi keras kepala, sombong, dan tidak tahu berterima kasih. Sikap manisnya ketika kecil menghilang, digantikan oleh pembangkangan yang menyakitkan hati. Setiap kali Ibu Andini meminta bantuan atau menasihatinya, Ani selalu menjawab dengan ketus atau bahkan membentak. "Ani nak, tolong bantu ibu mencuci piring setelah makan," pinta Ibu Andini suatu hari dengan lembut. "Aku capek, Bu. Kenapa sih ibu selalu menyuruh aku? Aku bukan pembantu," jawab Ani dengan nada tinggi. Ibu Andini hanya bisa menarik napas panjang dan mengerjakan semuanya sendiri. Meskipun hatinya terluka, ia tidak pernah membalas kata-kata Ani. Ia selalu berpikir, mungkin Ani hanya sedang dalam masa sulit, dan semuanya akan berubah seiring waktu. Tetapi harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Ani justru semakin menjadi-jadi. Ketika para tetangga berbicara baik-baik kepada Ani, berharap bisa menyadarkannya, Ani malah bersikap tidak sopan. "Apa urusan kalian dengan aku? Jangan ikut campur hidupku," teriaknya saat salah seorang tetua desa menegurnya karena tidak membantu ibunya. Ibu Andini, yang mendengar percakapan itu, hanya bisa meminta maaf kepada tetangganya. "Maafkan Ani, Bu Rina. Dia memang sulit diatur, tapi dia anak saya. Saya akan terus mendoakan agar hatinya melunak." Tetangga-tetangga di desa mulai iba kepada Ibu Andini. Mereka sering membicarakan betapa berat perjuangan wanita itu yang harus menghadapi anak seperti Ani. "Sungguh malang Ibu Andini. Dia wanita yang baik, tapi anaknya begitu kasar," bisik salah seorang tetangga di pasar. "Semoga Ani cepat sadar. Kalau tidak, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi," sahut yang lain. Sementara itu, Ani tidak pernah memedulikan semua pembicaraan tersebut. Ia merasa hidupnya sulit karena harus tinggal di desa kecil dan membantu pekerjaan rumah. Baginya, semua yang ia alami adalah akibat ibunya, dan ia sering menyalahkan Ibu Andini atas kehidupan mereka yang serba sederhana. Pada suatu malam, saat Ani duduk di depan rumah sambil memandangi langit, Ibu Andini menghampirinya. Ia mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Ani. "Ani, Ibu tahu hidup kita tidak mudah, tapi Ibu sudah berusaha semampu Ibu. Ibu hanya ingin kau menghormati dan membantu Ibu sedikit saja," ucap Andini sambil memegang tangan putrinya. Ani segera menarik tangannya dan memalingkan wajah. "Bu, jangan terlalu banyak bicara. Aku sudah cukup bosan mendengar semua keluhan Ibu. Kalau hidup kita susah, itu salah Ibu yang tidak bisa memberi aku kehidupan lebih baik." Mendengar itu, air mata Ibu Andini jatuh. Namun, ia tetap menahan diri. Ia tahu bahwa Ani tidak memahami perjuangannya. Dalam doanya malam itu, ia memohon kepada Tuhan agar hati Ani dilembutkan dan diberi kesadaran. Tetapi Ani tidak berubah. Semakin hari, ia semakin kasar kepada ibunya. Ketika Ibu Andini memintanya untuk menolong mengangkat air dari sumur, Ani membanting ember dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika ibunya sakit, Ani hanya duduk di kamarnya tanpa peduli, meninggalkan ibunya yang harus merawat dirinya sendiri. "Kenapa Ani begitu? Apa aku telah salah membesarkannya?" gumam Ibu Andini pada dirinya sendiri. Ia merasakan luka yang dalam, tetapi tetap memilih untuk mencintai Ani apa adanya. Penduduk desa mulai prihatin, tetapi tidak ada yang berani langsung menegur Ani lagi. Mereka hanya bisa membantu Ibu Andini sebisa mereka, meski kecil. Namun, semuanya tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada rasa terluka seorang ibu akibat anaknya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi perilaku Ani tak kunjung membaik. Sikap buruknya seolah menjadi bagian dari dirinya. Ia semakin tidak menghormati ibunya dan merasa bahwa ia tidak memerlukan kasih sayang ibu yang telah merawatnya sejak kecil. Namun, nasib seringkali punya cara untuk mengajarkan pelajaran yang tidak pernah disangka. Sifat buruk Ani yang terus berlanjut akhirnya akan membawa perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Hari itu adalah pagi yang cerah. Matahari bersinar hangat, dan suara burung-burung bernyanyi terdengar dari pepohonan di sekitar rumah Ibu Andini. Namun, di dalam rumah kecil itu, suasana tidak sehangat alam di luar. Ibu Andini sedang mempersiapkan sarapan, sementara Ani duduk di sudut ruangan dengan wajah masam. "Ani, tolong bantu ibu menyapu halaman setelah ini ya," pinta Ibu Andini dengan lembut sambil menyiapkan makanan. Ani hanya mendengus. "Kenapa sih ibu selalu menyuruh aku? Aku sudah bosan harus melakukan semua ini setiap hari," jawabnya dengan ketus. Ibu Andini menoleh dengan senyum sabar di wajahnya. "Nak, ibu tidak bermaksud menyuruhmu terus. Tapi rumah ini adalah tempat kita tinggal bersama. Bukankah lebih baik kita saling membantu? Ibu kerjakan saja sendiri." Ani membalas dengan nada tinggi. Ibu Andini menghela napas panjang, memilih untuk tidak memperpanjang argumen. Tapi hati kecilnya sangat terluka mendengar ucapan Ani. Meski begitu, ia tetap menyiapkan sarapan dan meletakkannya di atas meja. "Makanlah dulu Ani, nanti kau lapar." Namun, Ani malah menepis piring yang disodorkan kepadanya. "Aku tidak mau makan. Jangan paksa aku seperti ibu memaksaku hidup di tempat ini," teriak Ani sambil bangkit dan berjalan keluar rumah. Ibu Andini berdiri terpaku. Air mata mengalir dari matanya, tapi ia tetap berdoa dalam hati, berharap Ani suatu saat akan sadar. Siang itu, Ani duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, menghindari ibunya. Ia merasa bebas dari semua permintaan ibunya, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan resah yang tak ia pahami. Sementara itu, di rumah, Ibu Andini terus mendoakan anaknya. Menjelang sore, Ibu Andini mencari Ani. Ia menemukannya masih di bawah pohon besar itu. Dengan langkah pelan, ia mendekati putrinya dan mencoba berbicara lagi. "Ani, ibu tahu kau marah pada ibu. Tapi percayalah, semua yang ibu lakukan untuk kebaikanmu." "Cukup, Bu." Ani memotong perkataan ibunya dengan suara keras. "Aku tidak butuh ceramah ibu. Kalau hidup ini susah, itu salah ibu sendiri." Mata Ibu Andini mulai berkaca-kaca. "Ani, jangan berkata seperti itu. Kau tidak tahu betapa sulitnya ibu membesarkanmu sendirian. Kau adalah segalanya bagi ibu." "Tapi ibu bukan segalanya bagiku," teriak Ani. "Andai saja kau bukan ibuku, aku tidak harus hidup seperti ini." Kata-kata itu membuat waktu seolah berhenti. Udara menjadi hening, dan bahkan suara burung-burung di pohon pun menghilang. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam menggantung rendah, dan angin bertiup dengan kencang. Suara gemuruh petir mulai terdengar di kejauhan. "Ani, apa yang kau katakan tadi? Kau tidak boleh berkata begitu," seru Ibu Andini dengan wajah panik. Ia mendekati Ani, tetapi Ani malah mundur dengan wajah marah. Namun, sebelum Ani sempat menjawab, sebuah kilatan petir menyambar pohon besar di dekat mereka. Suara gemuruh petir terdengar begitu keras hingga mengguncang tanah. Ani tiba-tiba merasakan tubuhnya berubah. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. "Apa yang terjadi pada tubuhku?" teriak Ani dengan suara yang mulai terdengar aneh. Tangannya berubah menjadi sirip, kulitnya menjadi licin dan bersisik, dan tubuhnya perlahan memanjang hingga berbentuk seperti ikan. Ia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya terlalu berat. "Ani, Ani, apa yang terjadi padamu?" Ibu Andini berteriak panik. Ia mencoba mendekati Ani, tetapi tubuh Ani yang sudah setengah berubah mulai bergerak menuju sungai. Ani menjerit ketakutan. Bu, tolong aku. Apa yang terjadi padaku?" Namun, tubuhnya terus berubah. Kulitnya menjadi hitam dengan bintik-bintik putih, dan ekornya berubah menjadi lebar seperti ikan pari besar. Ia tak bisa melawan dorongan aneh yang membawanya masuk ke sungai. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam air, Ani melihat wajah ibunya yang penuh kesedihan dan air mata. "Ibu, maafkan aku," teriak Ani, tetapi suaranya tertelan oleh gemuruh air. Setelah Ani menghilang ke dalam sungai, langit perlahan kembali cerah. Angin berhenti bertiup, dan desa kembali tenang. Namun, bagi Ibu Andini, hidupnya tak lagi sama. Ia duduk di tepi sungai, menangis tanpa henti.
Ia memanggil nama Ani berkali-kali, berharap anaknya muncul kembali. Penduduk desa yang mendengar cerita itu segera datang ke sungai. Mereka mencoba mencari Ani, tetapi yang mereka temukan hanyalah ikan pari besar yang berenang perlahan di sungai, seolah-olah sedang menghindar dari manusia. Para tetua desa segera memanggil para tabib untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkumpul di tepi sungai, mencoba mengurai misteri ini. "Ini pasti kutukan," bisik salah satu dari mereka. "Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa agar Ani sadar dan kembali," kata yang lain. Namun, tidak ada yang bisa menyembuhkan Ani dari wujud barunya. Ibu Andini tetap duduk di tepi sungai hingga malam tiba. Air mata tak henti mengalir di pipinya. Meskipun Ani telah berubah menjadi makhluk asing, cintanya sebagai seorang ibu tetap ada. Ia memohon dalam doanya, berharap keajaiban dapat mengembalikan putrinya yang hilang. Air sungai yang dingin membungkus tubuh Ani saat ia tenggelam lebih dalam ke dasar sungai. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan dan keheningan yang menusuk. Tubuhnya yang kini berubah menjadi ikan pari besar membuatnya sulit bergerak seperti manusia. Ia merasa terasing dalam tubuhnya sendiri, seolah terperangkap dalam kutukan yang tak pernah ia bayangkan. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku menjadi seperti ini?" gumam Ani dengan suara hati yang menggema di pikirannya. Ia mencoba berenang ke permukaan, tetapi setiap kali ia mendekati cahaya di atas, ia merasa ditarik kembali ke dasar. Tubuhnya terasa berat, dan seolah-olah air sungai itu sendiri menolaknya untuk kembali ke daratan. Ani mulai menyadari bahwa kutukan itu bukan hanya mengubah wujudnya, tetapi juga menghukumnya dengan rasa sepi yang mendalam. Di dasar sungai, ia tidak menemukan siapapun untuk berbicara. Ia hanya ditemani oleh ikan-ikan kecil yang sesekali berenang di sekitarnya, namun tidak ada yang peduli atau memahami penderitaannya. Di dalam kesendiriannya, Ani mulai merenung. Ia mengingat kembali semua kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan kepada ibunya, setiap penolakan yang ia lakukan, dan setiap luka yang ia torehkan di hati ibunya. Ia mulai menyadari betapa besar cinta ibunya selama ini dan betapa buruk perlakuannya. "Bu, aku telah menyakiti ibu," bisik Ani dengan penuh penyesalan. "Aku tidak pernah menghargai ibu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri." Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya, dan air mata mulai mengalir. Namun, air mata itu menyatu dengan air sungai, menghilang begitu saja tanpa bekas. Ani merasa tak berdaya. Ia ingin meminta maaf. Tetapi bagaimana caranya? Ia terjebak dalam tubuh seekor ikan dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Sementara itu, di tepi sungai, Ibu Andini duduk sendirian. Wajahnya yang lelah penuh dengan air mata. Setiap hari, ia datang ke tepi sungai, memanggil nama Ani. "Ani, nak, kembalilah. Ibu mencintaimu, apapun yang terjadi. Ibu sudah memaafkanmu," ucapnya berulang-ulang. Meski tubuhnya lemah dan hatinya penuh kesedihan, ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa Ani masih bisa diselamatkan. Penduduk desa yang melihat Ibu Andini merasa iba, tetapi mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka mencoba menghiburnya, tetapi Andini hanya tersenyum lemah. "Aku tidak butuh apapun kecuali Ani kembali," katanya dengan suara lirih. Doa-doa Ibu Andini menjadi kekuatan yang menggetarkan alam. Meskipun Ani tidak bisa mendengar suara ibunya secara langsung, hatinya seolah merasakan panggilan itu. Setiap malam di dasar sungai, Ani merasa seolah-olah ada kehangatan yang menyentuh hatinya, mendorongnya untuk berubah. Ani mulai melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, berdoa. Dengan hati yang tulus, ia memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan kedua. "Tuhan, jika Engkau mendengar aku, tolong maafkan aku. Aku telah menjadi anak yang durhaka. Aku telah menyakiti ibuku, satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku ingin memperbaiki semuanya." Setiap doa yang Ani panjatkan disertai dengan air mata. Ia tidak tahu apakah Tuhan akan mendengarnya, tetapi ia tidak berhenti memohon. Ia juga mengingat kembali semua kebaikan ibunya yang selama ini ia abaikan. Ia ingat bagaimana ibunya bekerja keras untuk memberinya makan, bagaimana ibunya selalu memeluknya saat ia sakit, dan bagaimana ibunya tidak pernah marah meskipun ia bersikap buruk. "Aku tidak pantas menjadi anaknya," pikir Ani dengan penuh rasa bersalah.
Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Hari demi hari berlalu, dan di dasar sungai, Ani mulai berubah. Hatinya yang sebelumnya penuh dengan kemarahan dan kebencian kini dipenuhi dengan cinta dan penyesalan. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa jika ia diberi kesempatan kembali menjadi manusia, ia akan mendedikasikan hidupnya untuk ibunya. Pada suatu malam yang sunyi, Ani merasa sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara ibunya dalam hatinya, meskipun ibunya berada jauh di tepi sungai. Ibu memaafkanmu, Ani. Ibu akan selalu mencintaimu. Suara itu membuat Ani menangis. Ia merasa cinta ibunya yang tulus menembus hingga ke dasar sungai, merangkul hatinya yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, Ani merasakan kekuatan cinta yang sejati. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas menerima pengampunan ini, kata Ani pada dirinya sendiri. Ia mulai memusatkan seluruh pikirannya pada doa dan harapan untuk berubah. Ani tidak tahu berapa lama ia telah berada di dasar sungai. Namun, ia merasa bahwa waktu yang ia habiskan untuk merenung dan berdoa telah mengubah hatinya. Kesepian yang dulu menyiksanya kini digantikan oleh ketenangan, seolah-olah ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Di saat yang sama, Ibu Andini di tepi sungai tidak pernah berhenti berdoa. Cinta dan pengampunannya yang tak tergoyahkan menjadi jembatan yang menghubungkan ibu dan anaknya, meskipun mereka terpisah oleh kutukan. Perlahan, Ani mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kutukan yang membelenggunya seolah-olah mulai melonggar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia percaya bahwa cintanya kepada ibunya dan doa-doanya akan membawa perubahan yang besar. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas sungai pengampunan. Air sungai yang biasanya tenang tampak berkilauan di bawah cahaya bulan, seolah-olah menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibu Andini duduk di tepi sungai seperti biasanya, memanggil nama Ani dengan suara yang lembut tetapi penuh harap. Ia membawa semangkuk bunga melati, meletakkannya di permukaan air sebagai simbol doanya. Ani, nak, jika kau masih bisa mendengar suara ibu, kembalilah. Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Ibu tidak peduli seperti apa kau sekarang, kau tetap anak ibu, bisiknya dengan suara lirih. Langit malam yang tenang tiba-tiba terasa berbeda. Udara menjadi hangat, dan angin yang lembut berembus, membawa aroma melati yang menenangkan. Di dasar sungai, Ani merasakan sesuatu yang asing. Suara doa ibunya seolah-olah membangunkan jiwa yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Apa ini? Pikir Ani. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk bergerak ke permukaan. Ia berenang dengan perlahan, mendekati cahaya bulan yang menerobos ke dalam air. Ketika Ani mendekati permukaan, sesuatu yang ajaib terjadi. Tubuhnya yang besar dan berbentuk ikan pari mulai berubah. Sirip-siripnya perlahan mengecil, kulitnya yang licin berubah menjadi kulit manusia, dan wajahnya kembali seperti semula. Namun, ia masih terjebak di dalam air, belum sepenuhnya kembali menjadi manusia. Di tepi sungai, Ibu Andini merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia melihat pusaran air kecil di tengah sungai, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Tanpa ragu, ia berdiri dan mendekati tepi sungai. Ani, apakah itu kau? Serunya dengan suara penuh harap. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari tengah sungai. Ibu aku di sini, jawab Ani. Suaranya terdengar lemah tetapi penuh emosi. Ibu Andini tidak dapat menahan air matanya. Ia melihat bayangan tubuh Ani yang perlahan muncul di permukaan air. Tubuhnya masih sebagian menyerupai ikan pari, tetapi wajahnya kembali menjadi wajah manusia. Ani mencoba bergerak arah ibunya, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk membawanya keluar dari air. Ibu, aku telah menyakiti ibu. Aku tidak pantas menerima cinta ibu, tapi aku memohon, beri aku kesempatan kedua, kata Ani dengan suara bergetar. Ibu Andini melangkah masuk ke air, tanpa memedulikan dinginnya malam. Ia meraih tangan Ani yang setengah manusia, setengah ikan, dan menggenggamnya erat. Ani, kau selalu pantas menerima cinta ibu. Kau adalah anak ibu. Apapun yang terjadi, ibu memaafkanmu sejak lama. Kata-kata itu membawa keajaiban. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari dalam sungai, memancar ke seluruh desa. Ani merasakan tubuhnya kembali normal sepenuhnya. Sirip-siripnya menghilang,
dan kakinya kembali seperti semula. Dengan bantuan ibunya, ia berhasil keluar dari air. Ani berdiri di tepi sungai, tubuhnya menggigil, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia memeluk ibunya dengan erat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Air mata mengalir di wajahnya. "Ibu, maafkan aku. Aku telah menjadi anak yang durhaka. Aku tidak tahu bagaimana ibu bisa tetap mencintaiku setelah semua yang kulakukan." Ibu Andini membelai rambut Ani dengan penuh kasih. "Cinta ibu untukmu tidak akan pernah hilang, nak. Tidak peduli seberapa buruk perlakuanmu, ibu akan selalu ada untukmu." Cahaya terang yang muncul dari sungai membuat penduduk desa keluar dari rumah mereka. Mereka datang ke tepi sungai, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Ani dan Ibu Andini berpelukan, beberapa dari mereka tertegun. "Apakah itu Ani?" tanya salah satu penduduk. "Ya, dia kembali. Lihat, dia sudah berubah kembali menjadi manusia," sahut yang lain. Para tetua desa yang turut hadir memandang kejadian itu dengan penuh rasa takjub. Salah satu dari mereka berkata, "Ini adalah keajaiban. Cinta seorang ibu telah mematahkan kutukan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang kekuatan cinta dan pengampunan." Penduduk desa ikut menangis terharu melihat momen itu. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga pengingat penting tentang pentingnya menghormati orang tua dan menghargai kasih sayang mereka. Setelah kejadian itu, Ani tidak lagi menjadi gadis yang keras kepala dan sombong. Ia menjadi pribadi yang penuh kasih, rendah hati, dan peduli pada orang lain. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengurus rumah, memasak, dan membersihkan halaman. Ani juga mulai berbuat baik kepada penduduk desa, meminta maaf kepada mereka yang pernah ia sakiti. "Ani, kau telah berubah," kata salah satu tetangga suatu hari. "Aku berubah karena cinta ibuku. Aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan padaku," jawab Ani dengan senyuman tulus. Ibu Andini tidak pernah berhenti bersyukur atas perubahan anaknya. Setiap malam, ia dan Ani berdoa bersama di tepi sungai, mengingat momen ajaib yang telah mengubah hidup mereka. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Pengampunan oleh penduduk desa, sebagai simbol kekuatan cinta dan pengampunan yang dapat mengubah segalanya. Namun, Ani tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia berjanji dalam hatinya untuk terus melayani ibunya dan lingkungannya sebagai bentuk penebusan atas semua kesalahan masa lalunya. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah penuh cinta, dan setiap kata yang ia ucapkan adalah ungkapan rasa syukur. Malam itu, di bawah sinar bulan, Ani dan Ibu Andini duduk bersama di tepi sungai. Mereka memandang air yang tenang, merasa damai. Meski perjalanan mereka penuh dengan liku, cinta dan pengampunan telah membawa mereka kembali ke pelukan satu sama lain. Waktu terus berjalan. Ani kini hidup dengan tujuan yang jelas, menebus semua kesalahannya di masa lalu dan mengabdikan hidupnya untuk ibunya serta komunitas di desanya. Perubahan Ani menjadi inspirasi bagi banyak orang. Semua penduduk desa menyaksikan perubahan besar dalam dirinya, dari seorang gadis yang keras kepala dan penuh amarah menjadi seseorang yang rendah hati, peduli, dan penuh kasih sayang. Pagi-pagi sekali, Ani selalu bangun untuk membantu ibunya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan keperluan ibunya. Setiap tugas yang dulu ia anggap sebagai beban kini, ia lakukan dengan sukacita. Baginya, setiap momen bersama ibunya adalah anugerah yang tak ternilai. "Ibu, istirahat saja. Biar Ani yang menyelesaikan semua ini," ucap Ani suatu pagi ketika melihat ibunya hendak menyapu halaman. Ibu Andini tersenyum hangat. "Ani, ibu masih sanggup. Jangan terlalu khawatir." "Tidak, Bu. Ani ingin ibu menikmati masa-masa ini." "Ani sudah menyusahkan ibu terlalu lama," jawab Ani sambil mengambil sapu dari tangan ibunya. Selain mengurus ibunya, Ani juga mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan desa. Ia membantu para tetangga yang membutuhkan, mengajarkan anak-anak membaca, dan membantu para petani memanen hasil bumi mereka. Penduduk desa kagum dengan dedikasi Ani yang tulus. "Ani, kau seperti orang yang berbeda sekarang," kata seorang tetangga bernama Pak Dirman. "Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik, Pak. Aku ingin hidupku berarti, dan aku ingin membalas semua cinta dan pengampunan yang telah diberikan kepadaku," jawab Ani dengan senyum lembut.
Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Ani memimpin proyek membersihkan Sungai Pengampunan bersama penduduk desa. Sungai itu kini menjadi tempat yang dihormati, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kisahnya yang menginspirasi. Ani menyampaikan pidato kecil di tepi sungai saat kegiatan itu berlangsung. Sungai ini adalah tempat di mana aku belajar tentang cinta dan pengampunan. Tempat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mari kita jaga sungai ini sebagai simbol harapan dan kebersamaan, ucapnya dengan penuh semangat. Meski hidup Ani kini dipenuhi kebahagiaan, waktu terus menunjukkan bahwa tak ada yang abadi. Kesehatan Ibu Andini perlahan mulai menurun seiring bertambahnya usia. Ia sering merasa lelah dan harus beristirahat lebih banyak. Ani sangat memperhatikan ibunya dan memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. "Ibu, jangan terlalu memaksakan diri. Jika ada yang ibu butuhkan, panggil saja Ani," kata Ani suatu malam ketika ia melihat ibunya tampak kelelahan. "Ibu baik-baik saja, Nak. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Ibu bangga padamu," jawab Ibu Andini dengan senyum lemah. Namun, Ani tahu bahwa waktu bersama ibunya tidak akan lama lagi. Ia menggunakan setiap momen untuk menunjukkan rasa cintanya. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur ibunya, menceritakan kisah-kisah indah dari masa lalu mereka. "Ibu, Ani berjanji akan menjaga kenangan ibu. Ani akan melanjutkan semua yang ibu ajarkan kepada Ani," bisik Ani suatu malam sambil menggenggam tangan ibunya. Pada suatu pagi yang tenang, ketika matahari baru saja terbit, Ibu Andini mengembuskan napas terakhirnya dengan damai. Ani menemani ibunya hingga saat terakhir, memeluknya erat sambil berdoa. "Ibu, terima kasih untuk segalanya. Ani mencintai ibu," ucap Ani dengan suara bergetar. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam di hati Ani, tetapi ia tidak membiarkan rasa sedih menguasainya. Ia tahu bahwa ibunya tidak ingin melihatnya larut dalam kesedihan. Dengan tekad yang kuat, Ani berjanji untuk menjalani hidup yang penuh makna, menghormati kenangan ibunya. Setelah kepergian ibunya, Ani memutuskan untuk membangun sebuah tempat kecil di tepi Sungai Pengampunan. Tempat itu didedikasikan untuk mengenang ibunya dan menjadi tempat di mana orang-orang bisa datang untuk merenung dan berdoa. Ia juga terus melayani komunitasnya dengan sepenuh hati. Ani mengajar anak-anak desa tentang pentingnya menghormati orang tua, berbagi kisah hidupnya sebagai pelajaran. Ia sering berkata, "Cinta dan pengampunan adalah kekuatan yang bisa mengubah segalanya." Jangan pernah meremehkan kekuatan cinta seorang ibu. Penduduk desa sering datang ke tempat itu untuk berdoa atau sekadar duduk merenung. Sungai Pengampunan menjadi pusat spiritual desa, sebuah simbol kekuatan cinta, pengampunan, dan penebusan. Ani menjalani sisa hidupnya dengan penuh dedikasi. Ia tidak pernah menikah, memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada komunitasnya dan menjaga warisan ibunya. Setiap kali ia merasa rindu kepada ibunya, ia datang ke Sungai Pengampunan, membawa bunga melati, dan duduk di tepi sungai, mengingat semua pelajaran yang ibunya ajarkan. "Aku tahu ibu masih bersamaku, dalam setiap langkahku," bisik Ani suatu malam sambil memandang air sungai yang tenang. Kisah Ani dan Ibu Andini menjadi legenda di desa itu, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat tentang pentingnya cinta, pengampunan, dan penghormatan kepada orang tua. Sungai Pengampunan tetap menjadi tempat yang sakral, sebuah monumen hidup dari cinta seorang ibu dan perubahan seorang anak yang telah menemukan kembali jati dirinya. Hidup Ani mungkin penuh dengan penyesalan di masa lalu, tetapi ia membuktikan bahwa cinta dan pengampunan memiliki kekuatan untuk membawa perubahan, bahkan di hati yang paling keras sekalipun. Ia menjalani hari-harinya dengan damai, membawa cinta ibunya sebagai kekuatan abadi yang terus menerangi jalannya.